namaku Sulistiawati. Biasanya teman-temanku memanggilku dengan sebutan Sulis. Aku mahasiswa dari Prodi D3 Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Jember Kampus Lumajang yang sekarang berada di semester 5 loh. Untuk semester ini biasanya dibilang semester akhir sih di jurusan D3. Semester 5 ini sungguh sangat menantang bagiku. Suka duka kuliah barulah dimulai. Banyak rintangan, tugas-tugas, praktik, dan tugas akhir yang harus aku lewati. Lalu, pada kesempatan kali ini, aku akan memenuhi salah satu tugasku di semester ini, yaitu membuat video tentang konsep puskesmas. Yuk simak bareng-bareng videonya. Menurut Permenkes nomor 43 tahun 2019, puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat atau UKM dan upaya kesehatan perseorangan atau UKP tingkat pertama. Puskesmas juga bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. Adapun 3 fungsi pokok puskesmas. Yang pertama, sebagai pusat pembangunan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. Yang kedua, membina peran serta masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat. Yang ketiga, memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya. Adapun prinsip pelayanan kesehatan puskesmas, yang pertama, paradigma kesehatan, yang kedua, pertanggungjawaban wilayah, yang ketiga, kemandirian masyarakat, yang keempat, ketersediaan akses pelayanan kesehatan, yang kelima, teknologi tepat guna, yang keenam, keterpaduan dan kesinambungan. Adapun bagian-bagian puskesmas meliputi yang pertama, ruang pendaftaran, yang kedua, ruang tunggu pasien, yang ketiga, unit gawat darurat atau UGD, yang keempat, unit pelayanan umum, yang kelima, unit pelayanan gigi, yang keenam, unit pelayanan kesehatan ibu dan anak, yang ketujuh, unit pelayanan laboratorium, yang kedelapan, unit farmasi, yang kesembilan, unit tindakan. Tak hanya itu saja, puskesmas juga memiliki satuan penunjang di antaranya, yaitu puskesmas pembantu dan puskesmas keliling. Puskesmas pembantu adalah unit puskesmas kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan puskesmas dalam ruang lingkup di wilayah yang kecil. Selain itu, puskesmas juga memiliki struktur organisasi yang terdiri dari kepala puskesmas, kepala tata usaha, penanggung jawab bidang seperti UKM, gizi, dan imunisasi. Ayo kita lihat cuplikan video puskesmas berikut. Pasien datang ke puskesmas Kamalate. Pasien ke bagian pendaftaran. Kemudian, petugas mengecek kepesertaan BPJS serta KTP pasien untuk mengidentifikasi apakah pasien masuk di klaster 2 atau klaster 3. Selanjutnya, petugas mengarahkan pasien untuk ke klaster 2. Pasien dipanggil masuk ke ruang pemeriksaan klaster 2. Dilakukan kajian awal oleh petugas serta melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan. Kemudian petugas melakukan beberapa screening untuk kunjungan pertama pasien. Kemudian petugas melanjutkan menanyakan keluhan utama pasien. Selanjutnya petugas menyerahkan rekam medik pasien ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Dokter melakukan pemeriksaan kepada pasien dan memberikan resep kepada pasien. Kemudian, pasien diarahkan ke klaster 5, yaitu ke apotik untuk membawa resep dari dokter. Kemudian, petugas apotik menyiapkan obat yang telah diresepkan oleh dokter. Terakhir, pasien menerima obat kemudian kembali pulang. Petugas melakukan pendaftaran antrian pasien. Selanjutnya, petugas mengarahkan pasien untuk ke klaster 3.
Pasien dipanggil masuk ke ruang pemeriksaan klaster 3. Dilakukan kajian awal oleh petugas dengan mengukur tekanan darah, berat badan, dan tinggi badan pasien. Kemudian, petugas menanyakan kepada pasien apakah ini kunjungan awal pasien. Jika iya, akan dilakukan screening awal kepada pasien berupa screening hipertensi, screening diabetes, screening stroke, screening penyakit jantung, screening kanker paru, dan beberapa screening lainnya. Setelah proses screening dilakukan, petugas melanjutkan pengkajian tentang keluhan utama pasien. Selanjutnya, petugas menyerahkan rekam medik pasien ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Dokter melakukan pemeriksaan kepada pasien karena pasien mengeluhkan nyeri dada dan kram-kram pada tangan. Maka dilakukan pemeriksaan jantung dengan EKG dan pemeriksaan gula darah dan kolesterol. Setelah dilakukan EKG kepada pasien, selanjutnya pasien diarahkan ke klaster 5, yaitu ke laboratorium, untuk pemeriksaan gula darah dan kolesterol. Setelah dilakukan pemeriksaan gula darah dan kolesterol, pasien kembali ke klaster 3 untuk memberikan hasil pemeriksaan laboratorium kepada dokter. Selanjutnya, dokter melakukan pemeriksaan lanjutan dan memberikan resep kepada pasien. Kemudian, pasien diarahkan ke klaster 5, yaitu ke apotek untuk membawa resep dari dokter. Kemudian, petugas apotek menyiapkan obat yang telah diresepkan oleh dokter. Terakhir, pasien menerima obat kemudian kembali pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibrahim Rizkon Muhtadin. Saya akan menjelaskan mengenai jaringan dan jejaring puskesmas dalam konsep puskesmas. Saya dengan NIM 22230310104 akan menerangkan tentang pertama, pengertian mengenai jejaring dan jaringan puskesmas. Kedua, contoh mengenai jejaring dan jaringan puskesmas. Ketiga, yang terakhir adalah tujuan mengenai jejaring dan jaringan puskesmas. Kita memasuki topik yang pertama, yakni pengertian dari jejaring dan jaringan puskesmas. Jejaring puskesmas adalah berfokus pada kolaborasi dengan segala elemen komunitas ataupun elemen pelayanan kesehatan di luar puskesmas itu sendiri. Dan jaringan puskesmas adalah bentuk pelayanan kesehatan dalam puskesmas itu sendiri. Kita masuk ke topik kedua, yakni contoh dari jejaring puskesmas dan jaringan puskesmas. Jejaring puskesmas seperti yang kita ketahui dari pengertian tadi, yakni bentuk kolaborasi. Yang dimaksud kolaborasi dalam jejaring puskesmas adalah di luar puskesmas itu sendiri. Ada yang namanya promosi kesehatan, sosialisasi, dan lain-lain. Gizi, peningkatan kesehatan, vaksin, dan peningkatan kesehatan per kapita. Nah, dalam jejaring puskesmas sendiri atau kolaborasi di luar puskesmas sendiri menggait atau bekerja sama dengan agensi pemerintahan ataupun agensi di sekolah-sekolah seperti UKS. Selain itu, organisasi komunitas atau organisasi masyarakat ikut bekerja sama dengan puskesmas untuk membantu dalam promosi kesehatan ataupun pengejaran mengenai kesehatan. Itulah yang dinamakan jejaring puskesmas. Jadi, jejaring puskesmas itu bisa jadi ada apotek atau
di luar puskesmas. Laboratorium juga bisa, karena kebanyakan laboratorium di Indonesia ada di luar dari puskesmas. Puskesmas ada sendiri, apotek atau laboratorium ada sendiri, begitu. Terus ada UKS di sekolah-sekolah. Biasanya dalam jejaring puskesmas dan UKS di sekolah-sekolah itu saling bekerja sama untuk screening atau menjaga kesehatan gizi atau yang lainnya di bidang kesehatan di lingkup sekolah. Nah, selanjutnya ada jaringan puskesmas. Jaringan puskesmas, contohnya seperti yang kita ketahui tadi, jaringan puskesmas itu seperti halnya puskesmas itu sendiri atau organisirnya di dalamnya, strukturnya. Jadi ada yang namanya puskesmas keliling. Nah, itu termasuk di dalam jaringan puskesmas. Terus seperti yang kita tahu tadi, jaringan puskesmas adalah peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas itu sendiri. Jadi puskesmas keliling itu termasuk. Kedua, ada bidan puskesmas. Terus ada lagi puskesmas pembantu. Nah, dan lain-lain. Masih banyak lagi yang ada pada jaringan puskesmas. Terus yang terakhir adalah tujuan. Nah, tujuan dari jejaring puskesmas yakni untuk memperluas jangkauan kesehatan di luar area puskesmas. Jadi kenapa dalam jejaring puskesmas itu menggait seluruh elemen masyarakat, setiap organisasi masyarakat, baik walaupun agensi pemerintahan, UKS pada sekolah-sekolah dan lain-lain. Nah, klinik, apotek, begitu, itu karena untuk menjangkau kesehatan yang lebih luas lagi, kerjasama di bidang jangkauan kesehatan yang lebih luas, sakit rujukan dan lain-lain begitu. Nah, pada jaringan puskesmas itu, pada puskesmas itu sendiri, puskesmas dalam lingkup internal puskesmas, jadi peningkatan pelayanan kesehatannya. Nah, tadi kan udah dibahas, ada dalam contohnya jaringan puskesmas ada puskesmas keliling, bidan puskesmas, terus ada puskesmas pembantu. Nah, itu ditujukan untuk peningkatan pelayanan kesehatan itu sendiri. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dwi Munawara dengan NIM akhir 010. Di sini saya akan menjelaskan tentang UKP atau Upaya Kesehatan Perorangan. Upaya kesehatan perorangan merupakan serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan, mencegah, mengobati penyakit, serta memulihkan kesehatan individu. Dalam kegiatan upaya kesehatan perorangan terdapat berbagai layanan seperti pemeriksaan kesehatan, pengobatan, dan promosi kesehatan yang dilakukan oleh puskesmas. Terdapat 7 program dalam upaya kesehatan perorangan. Yang pertama yaitu pelayanan umum. Bentuk kegiatan dalam pelayanan umum yaitu meliputi pemeriksaan kesehatan, pengobatan, dan konsultasi tentang masalah kesehatan secara umum. Yang kedua yaitu pelayanan kesehatan ibu dan anak atau pelayanan KIA. Bentuk kegiatan dalam pelayanan KIA yaitu meliputi pemeriksaan kehamilan, persalinan, dan pemeriksaan pasca persalinan. Yang ketiga yaitu pelayanan KB atau keluarga berencana. Bentuk kegiatan dalam pelayanan keluarga berencana yaitu meliputi mengatur kehamilan dan pemeriksaan kesehatan tentang reproduksi. Yang keempat yaitu pelayanan gizi. Bentuk kegiatan dalam pelayanan gizi yaitu meliputi konseling dan edukasi tentang gizi dan nutrisi.
Yang kelima yaitu pelayanan laboratorium. Bentuk kegiatan dalam pelayanan laboratorium yaitu meliputi pemeriksaan diagnostik kesehatan seperti pemeriksaan darah. Yang keenam yaitu pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Bentuk kegiatan dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut yaitu meliputi pemeriksaan dan pengobatan tentang masalah pada gigi dan mulut. Dan yang terakhir yaitu pelayanan unit gawat darurat. Bentuk kegiatan dalam pelayanan unit gawat darurat yaitu meliputi tindakan medis dalam keadaan kesehatan yang darurat. Nah, berikut merupakan contoh ilustrasi kegiatan UKP di Puskesmas. Puskesmas adalah pusat layanan kesehatan masyarakat tingkat pertama yang berperan penting dalam menyediakan layanan kesehatan dasar bagi masyarakat di wilayah kerjanya. Puskesmas tidak hanya fokus pada pengobatan, tetapi juga pada upaya pencegahan dan peningkatan kesehatan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, Puskesmas memiliki berbagai upaya kesehatan masyarakat atau UKM yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Salah satu UKM yang penting di Puskesmas adalah UKM promosi kesehatan. Promosi kesehatan berperan sebagai penyambung informasi kesehatan, penggerak dalam mengajak masyarakat untuk terbiasa dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Kegiatan UKM promosi kesehatan meliputi menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, cuci tangan pakai sabun, mengonsumsi makanan sehat seperti buah dan sayur, tidak membuang sampah sembarangan, melakukan kerja bakti untuk menciptakan lingkungan sehat, dan menjalankan gaya hidup sehat bersama anggota keluarga. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, cuci tangan pakai sabun, mengonsumsi makanan sehat seperti buah dan sayur, tidak membuang sampah sembarangan, melakukan kerja bakti untuk menciptakan lingkungan yang sehat.
bersama anggota keluarga. BHBN dong Mas. Dikasih info Mas. Perilaku hidup bersih dan sehat Mas. Tetap pakai masker, cuci tangan, tidur cukup, dan tetap olahraga. Cakep Mas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang UKM Esensial Gizi. Nah, apa sih UKM Esensial Gizi tersebut? Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang UKM Esensial Gizi, perlu diketahui bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 UKM Esensial ini meliputi 5 komponen pelayanan. Yang pertama yaitu ada pelayanan promosi kesehatan, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan keluarga, pelayanan gizi, dan juga pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit. Nah, dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang upaya perbaikan gizi pasal 1 ini membahas 3 komponen. Yang pertama yaitu ada gizi seimbang yang merupakan susunan hidangan makanan sehari yang terdiri atas berbagai ragam bahan makanan yang berkualitas dalam jumlah dan proporsi yang sesuai. Nah, yang keluarga yaitu ada keluarga sadar gizi yang disingkat KADARZI, merupakan suatu keluarga yang harus mampu mengenal, mencegah, dan mengatasi masalah gizi setiap anggotanya. Nah, yang ketiga yaitu adanya pelayanan gizi yang merupakan rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan gizi perorangan dan masyarakat yang dilakukan melalui upaya pencegahan, peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan yang dilakukan di masyarakat dan juga di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, pada pasal 12 tentang pelayanan gizi ini memaparkan bahwa pelayanan gizi dilakukan untuk mewujudkan perbaikan gizi pada seluruh siklus kehidupan, baik sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut usia dengan prioritas kepada kelompok rawan gizi. Nah, kelompok rawan gizi ini terjadi pada siapa saja? Bisa terjadi pada bayi dan balita, anak usia sekolah dan perempuan remaja, ibu hamil, ibu nifas, dan juga ibu menyusui, bahkan pekerja wanita dan juga usia lanjut. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan pelayanan gizi melalui fasilitas pelayanan kesehatan, institusi atau fasilitas lainnya, masyarakat, dan juga lokasi dengan situasi yang darurat. Nah, pada pasal 3 ini terdapat pelayanan gizi di fasilitas pelayanan primer yang ditujukan untuk memperbaiki, membantu, dan penyembuhan dan pemulihan pasien yang meliputi rawat jalan dan juga rawat inap. Dalam pelayanan gizi di fasilitas pelayanan primer, pelayanan gizi rawat jalan dan juga rawat inap ini dilakukan melalui cara asuhan gizi dan juga penyuluhan atau konseling gizi agar pasien dan juga keluarga pasien mengetahui dan menambah wawasan terkait gizi yang baik dan juga adanya rujukan gizi. Nah, dalam pelayanan gizi di luar fasilitas pelayanan ini juga tertera pada pasal 24 yang diarahkan untuk mempertahankan dan meningkatkan status gizi yang meliputi melalui pelayanan gizi di panti asuhan, lembaga permasyarakatan, di sekolah, di tempat kerja, di pondok pesantren, di asrama haji atau jemaah haji, di pusat pelatihan olahraga, dan juga di panti weda. Nah, untuk upaya pelayanan gizi tersebut terdapat 4 komponen upaya pelayanan yang meliputi ada pendeteksian dini, pelayanan, pemantauan pertumbuhan balita dan pemantauan status gizi, konseling pemberian makanan pada bayi dan anak atau PMBA, dan juga suplementasi gizi. Nah, pada deteksi dini ini meliputi
penemuannya kasus di masyarakat dan juga perlu adanya surveillance gizi. Dalam pelayanan tentunya harus adanya asuhan keperawatan pada kasus gizi di kelompok ataupun di masyarakat. Nah, untuk pemantauan pertumbuhan balita dan pemantauan status gizi ini juga dilakukan dengan asuhan gizi balita berat badan kurang, gizi buruk, pendek, sangat pendek, dan juga gizi lebih ataupun obesitas. Dan juga kegemukan atau obesitas pada anak sekolah dan juga remaja, gizi kurang dan lebih pada dewasa, ibu hamil kurang energi dan juga anemia, serta lansia. Dan juga selain pemantauan pertumbuhan, perlu adanya konseling pemberian makanan pada bayi dan juga anak dengan melalui asuhan gizi untuk peningkatan cakupan IMD, ASI eksklusif, pemberian MPASI selama 6 bulan dan juga ASI selama pemberian 2 tahun. Nah, hal tersebut juga perlu adanya dukungan komponen upaya pelayanan gizi melalui suplementasi gizi dengan pemberian vitamin A, pemberian imunisasi tablet tambah darah pada remaja putri, ibu hamil dan juga wanita usia subur, serta perlu adanya pemberian makanan tambahan terhadap pemulihan pada balita, ibu hamil dan juga anak sekolah. Nah, untuk yang selanjutnya berikut merupakan cuplikan terkait ilustrasi bagaimana upaya pelayanan gizi di UKM. Baik, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Laisya Wibriana Anggraini dengan NIM 222303101037 dari kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu UKM esensial, pencegahan dan pengendalian penyakit. Berikut ini materi tentang UKM esensial, pencegahan dan pengendalian penyakit. Apa itu UKM esensial? UKM esensial adalah lembaga yang bertugas untuk melaksanakan program kesehatan guna meningkatkan kesehatan masyarakat. Salah satu fokus utama UKM adalah pencegahan dan pengendalian penyakit. Tujuan pencegahan dan pengendalian penyakit ini yang pertama ada mengurangi angka kesakitan dan kematian. Yang kedua, mencegah penularan penyakit di masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup individu dan komunitas. Jenis penyakit yang dapat dicegah terdapat dua macam, yaitu penyakit menular dan penyakit tidak menular. Penyakit menular contohnya ada influenza, COVID-19, tuberkulosis, hepatitis, HIV, pneumonia. Untuk penyakit tidak menular contohnya ada diabetes, hipertensi, kanker, dan penyakit jantung. Untuk langkah-langkah dalam pencegahan yaitu yang pertama, vaksinasi ini untuk mencegah dari penyakit menular. Yang kedua, ada kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur dengan sabun. Yang kedua, lalu menggunakan masker saat sakit atau di keramaian. Yang ketiga, ada pola hidup sehat. Pola hidup sehat ini mengonsumsi makanan bergizi, cukup minum air, dan berolahraga. Ada edukasi kesehatan yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan penyakit. Lalu, ada pengendalian penyakit. Yang pertama, ada deteksi dini. Ini melakukan screening kesehatan secara rutin untuk mendeteksi penyakit lebih awal. Yang kedua,
tugas kesehatan. Yang ketiga, penyebaran informasi, yakni mengedukasi orang lain tentang pencegahan penyakit di lingkungan sekitar. Jadi, pencegahan dan pengendalian penyakit adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, UKM, dan masyarakat. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan mengurangi beban penyakit. Peran masyarakat ini sangat penting dalam pencegahan dan pengendalian penyakit. Mari kita bersama-sama menjaga kesehatan dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih and see you next time. Halo semuanya, perkenalkan saya Devi Amanda dengan NIM akhir 043. Di sini saya akan menjelaskan tentang UKM esensial kesehatan lingkungan. Upaya kesehatan masyarakat esensial kesehatan lingkungan adalah upaya kesehatan yang harus dilaksanakan oleh puskesmas untuk mencapai standar pelayanan minimal kabupaten atau kota di bidang kesehatan. Pelayanan kesehatan lingkungan merupakan salah satu kegiatan UKM yang berfokus pada masalah lingkungan. Lingkungan memiliki kaitan erat dalam penyakit dan masalah kesehatan. Kehadiran pelayanan kesehatan lingkungan ini berperan dalam hal menyeimbangkan kondisi yang dinamis antara manusia dengan lingkungannya, sehingga mendukung untuk terciptanya kualitas hidup manusia yang lebih sehat dan bahagia. Beberapa kegiatan yang termasuk ke dalam UKM esensial kesehatan lingkungan. Yang pertama, ada konseling atau klinik sanitasi. Yang kedua, ada inspeksi rumah sehat. Yang ketiga, ada inspeksi kesehatan lingkungan dalam gedung dan luar gedung. Yang keempat, ada intervensi kesehatan lingkungan dalam gedung dan luar gedung. Yang kelima, ada pemeriksaan jentik rumah tangga. Yang keenam, ada pengambilan sampel air minum dan air bersih. Yang ketujuh, ada inspeksi depot air minum. Yang kedelapan, ada pembinaan desa STBM atau 5 pilar STBM. Yang kesembilan, ada pembinaan kelompok pemakaian air. Yang ke-10 ada pembinaan hygiene sanitasi makanan. Yang ke-11 ada inspeksi tempat-tempat umum seperti sekolah, musola, masjid, pasar. Yang ke-12 ada pengolahan sampah infeksius dan non-infeksius. 13 ada pengukuran kebugaran jasmani. Kami melakukan inspeksi kesehatan lingkungan di rumah makan dan tempat pengolahan air minum. Tujuan kami adalah untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi konsumen dan pedagang. Tim kami memeriksa dengan cermat kebersihan peralatan dapur, kondisi penyimpanan bahan makanan, dan sanitasi umum di rumah makan. Kami memastikan bahwa semua proses pengolahan pangan sesuai dengan standar kebersihan dan kesehatan. Selain itu, kami juga memeriksa pengolahan air minum dan sumber air yang digunakan di tempat pengolahan air minum. Kami memastikan bahwa air yang dikonsumsi aman dan bebas dari kontaminasi. Setelah melakukan inspeksi, kami memberikan rekomendasi dan saran kepada pemilik rumah makan dan tempat pengolahan air minum. Kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan mereka dalam meningkatkan kebersihan dan keamanan pangan serta air minum. Kami sangat mengapresiasi kerjasama dari pemilik rumah makan dan tempat pengolahan air minum dalam menjaga standar kebersihan dan kesehatan. Bersama-sama, kita menciptakan lingkungan yang sehat dan aman bagi semua. Terima kasih telah mendukung upaya kami untuk menjaga keamanan pangan dan air minum di Kecamatan Petanahan. Mari kita terus berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan memberikan rasa aman bagi kita semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaya Agustin dengan NIM 044. Di sini saya akan sharing-sharing kepada teman-teman mengenai apa sih UKM esensial, KIA dan KB. Berdasarkan hasil survei penduduk atau sensus penduduk Indonesia pada tahun 2021, AKI atau angka kematian ibu di Indonesia mencapai 305 dari 100.000 kelahiran hidup. Angka ini termasuk tinggi dari perkiraan Kementerian Kesehatan. Kemudian dari data hasil demografi kesehatan Indonesia, AKB atau angka kematian bayi di Indonesia mencapai 12 dari 1.000 kelahiran hidup. Hal ini mendorong pemerintah menggagas suatu program kesehatan masyarakat esensial dengan bertujuan untuk menekan angka kematian ibu dan bayi. Salah satunya dengan program UKM esensial yakni KIA dan KB atau program kesehatan ibu dan anak dan keluarga berencana. Tujuan dari program KIA dan KB ini adalah ibu dan anak dapat mencapai norma keluarga kecil bahagia sejahtera dan dapat meningkatkan kesejahteraan anak dalam mencapai tumbuh kembang yang optimal. Baik, untuk pelayanan KIA dan KB ini terdiri dari 1. Pelayanan antenatal, 2. Pelayanan postnatal, kemudian pelayanan kesehatan neonatus, kemudian pelayanan kesehatan anak balita, kemudian pelayanan kesehatan anak usia sekolah dasar, kemudian pelayanan kontrasepsi. Baik, untuk yang pertama yakni pelayanan antenatal. Pelayanan ini dilaksanakan pada saat usia kehamilan. Nah, pada pelayanan ini dilakukan 4 kali, yakni 1 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua, dan 2 kali pada trimester ketiga. Pada pelayanan ini terdiri dari 10T, yakni yang pertama timbang berat badan dan ukur tinggi badan, kemudian yang kedua yakni mengukur tekanan darah, kemudian mengukur nilai status gizi ibu, kemudian mengukur tinggi puncak rahim dan DJJ atau denyut jantung janin, kemudian pemberian imunisasi tetanus, kemudian pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet, kemudian melakukan tes laboratorium, kemudian melaksanakan temu bicara, dan yang terakhir tata laksana kasus. Kemudian selanjutnya yakni pelayanan postnatal. Pelayanan ini dilaksanakan pada saat janin lahir sampai keadaan jalan lahir kembali seperti saat janin belum lahir. Proses ini berlangsung sekitar 6 minggu. Pelayanan yang diberikan meliputi yang pertama pemeriksaan tanda vital, kemudian pemeriksaan biometri, kemudian pemeriksaan lokea dan perdagangan, kemudian pemeriksaan jalan lahir, kemudian pemeriksaan payudara dan anjuran ASI eksklusif, kemudian pemberian kapsul vitamin A, kemudian pelayanan kontrasepsi pasca persalinan, kemudian terdapat konseling dan penanganan risiko tinggi dan komplikasi. Pelayanan kesehatan neonatus yakni diberikan pada bayi usia 0 sampai 28 hari dan mengacu pada pelayanan neonatal esensial, dilakukan paling sedikit 3 kunjungan, yakni 1 kali pada umur 6 sampai 8 jam, 1 kali pada umur 3 sampai 7 hari, dan 1 kali pada umur 8 hari. Kemudian pelayanan kesehatan anak balita. Pelayanan kesehatan anak balita diberikan kepada anak berusia 0 sampai 59 bulan yang meliputi 1. Penimbangan berat badan minimal 8 kali dalam setahun, kemudian pengukuran tinggi badan minimal 2 kali setahun, kemudian pemberian vitamin dan imunisasi, kemudian pemberian ASI eksklusif hingga 6 bulan, kemudian pemberian makanan pendamping ASI setelah 6 bulan, kemudian pemantauan tumbuh kembang anak. Kemudian yang terakhir yakni terdapat pelayanan kontrasepsi. Pelayanan kontrasepsi atau KB berkualitas bertujuan untuk menghindari resiko 4T, yakni terlalu muda,
terlalu tua, terlalu dekat, dan terlalu banyak. Kemudian pelayanan yang diberikan berupa gerakan pelayanan kontrasepsi, pemberian atau pemasangan kontrasepsi, serta penanganan terhadap komplikasi kontrasepsi. Metode kontrasepsi dapat berupa jangka pendek seperti suntik, pil, dan kondom. Dan kontrasepsi juga dapat dilakukan berupa jangka panjang seperti alat kontrasepsi dalam rahim, implan, maupun tindakan medis. Baik teman-teman, seperti itulah gambaran dari UKM Esensial, KIA dan KB. Semoga penjelasan saya bermanfaat bagi teman-teman dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Romotusonia dengan NIM 2223031010045. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang UKM pengembangan Saka Bakti Husada. Menanamkan perilaku sehat dalam diri seseorang membutuhkan proses yang panjang, komitmen yang kuat, dan dukungan dari provider kesehatan serta penggerak masyarakat termasuk jajaran pramuka. Saka Bakti Husada merupakan kegiatan di bidang kesehatan yang dibentuk oleh Kementerian Kesehatan bersama Kuartir Nasional Gerakan Praja Muda Karana atau Kuarnas Pramuka pada tanggal 17 Juli 1985. Keputusan ini dipertegas dengan Keputusan Kuarnas Gerakan Pramuka nomor 181 tahun 2007 tentang petunjuk penyelenggaraan satuan karya pramuka. Saka Bakti Husada adalah wadah pengembangan pengetahuan, pembinaan keterampilan, penambahan pengalaman, dan pemberian kesempatan untuk membaktikan diri kepada masyarakat dalam bidang kesehatan. Tujuan dibentuknya Saka Bakti Husada adalah untuk mewujudkan tenaga kader pembangunan dalam bidang kesehatan yang dapat membantu melembagakan norma hidup sehat bagi semua anggota gerakan pramuka dan masyarakat di lingkungannya. Yang pertama, mampu menyebarluaskan informasi kesehatan kepada masyarakat. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota Saka Bakti Husada dalam bidang kesehatan. Dan yang ketiga, memberdayakan masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup sehat. Anggota Saka Bakti Husada terdiri dari anggota pramuka penegak dan pramuka pendeka yang berminat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang kesehatan. Adapun peran Saka Bakti Husada yang diharapkan yaitu menjadi role model, menjadi penyambung informasi, menjadi edukator, menjadi fasilitator atau pendamping. Saka Bakti Husada dibina oleh Kementerian Kesehatan di tingkat nasional dan pemerintahan daerah yang membidangi kesehatan di tingkat daerah hingga kabupaten atau kota. Dalam pelaksanaannya terdapat krida atau bagian-bagian kelompok kecil dalam Saka Bakti Husada. Antara lain, Krida Bina Lingkungan Sehat, Krida Bina Keluarga Sehat, Krida Penanggulangan Penyakit, Krida Bina Gizi, Krida Bina Obat, Krida Perilaku Hidup Bersih dan Sehat atau PHBS. Nah, berikut adalah penjelasan dari setiap krida yang ada di Saka Bakti Husada. Krida Bina Lingkungan Sehat meliputi 1. Penyuluhan perumahan, 2. Penyehatan makanan dan minuman, 3. Pengamatan pestisida, 4. Pengawasan kualitas air, 5. Penyehatan air. Krida Bina Keluarga Sehat, yang pertama ada kesehatan ibu, kedua kesehatan anak, 3 kesehatan remaja, 4 kesehatan usia lanjut, 5 kesehatan gigi dan mulut, dan yang terakhir kesehatan jiwa. Krida Penanggulangan Penyakit meliputi yang pertama ada penanggulangan penyakit malaria, yang kedua penanggulangan penyakit demam berdarah, yang ketiga penanggulangan penyakit diare, yang keempat penanggulangan penyakit TB paru, yang kelima penanggulangan penyakit cacingan, yang keenam imunisasi, yang ketujuh gawat darurat, dan yang terakhir ada HIV/AIDS. Krida Bina Gizi meliputi 1. Perencanaan menu, yang kedua dapur umum makanan atau darurat, yang ketiga UPGK dalam pos pelayanan terpadu, yang keempat penyuluhan gizi, dan yang terakhir ada mengenal keadaan gizi. Krida Bina Obat meliputi yang pertama pemahaman obat, yang kedua taman obat keluarga, yang ketiga pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan zat adiktif, yang keempat bahan berbahaya bagi kesehatan, dan yang terakhir pembinaan kosmetik.
Dan yang terakhir ada Krida Perilaku Hidup Bersih dan Sehat atau PHBS, meliputi 1. Bina PHBS di rumah, 2. Bina PHBS di sekolah, 3. Bina PHBS di tempat umum, 4. Bina PHBS di instansi pemerintah, dan yang terakhir Bina PHBS di tempat kerja. Sejalan dengan instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau Germas, Saka Bakti Usada memiliki potensi besar untuk membantu mensukseskan Germas. Adapun beberapa bentuk kegiatan yang dilakukan Saka Bakti Usada seperti mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tahu apa sih Puskestren itu? Menunjuk Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 mengenai pedoman penyelenggaraan dan pembinaan pos kesehatan pesantren. Pos kesehatan pesantren merupakan salah satu wujud upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau yang disebut dengan UKBM di masyarakat lingkungan pondok pesantren. Program Puskestren menjadi salah satu program penanganan kesehatan di lingkungan pondok pesantren. Selain itu, ada beberapa tujuan, yaitu ada 2 tujuan Puskestren, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama ada tujuan umum. Tujuan umum mewujudkan kemandirian warga pondok pesantren dan masyarakat sekitar untuk berperilaku hidup bersih dan sehat yang disebut dengan PHBS. Yang kedua ada tujuan khusus. Tujuan khusus ini ada 3 tujuan khusus. Yang ke-1 ada meningkatkan pengetahuan sikap dan PHBS warga pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya. Yang kedua, meningkatkan peran aktif warga ponpes dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. Yang ketiga, ada terpenuhinya layanan kesehatan dasar bagi warga ponpes dan masyarakat sekitarnya. Proses yang penting juga harus didukung oleh pelaksanaan yang baik juga. Pelaksanaan Puskestren merupakan santri yang bisa disebut dengan santri husada. Manfaat Puskestren bagi warga ponpes dan masyarakat sekitarnya. Yang ke-1, memperoleh kemudahan untuk mendapatkan informasi, pengetahuan, dan pelayanan kesehatan dasar. Yang kedua, memperoleh bantuan secara profesional dalam pemecahan masalah kesehatan. Yang ketiga, mendapatkan informasi awal tentang kesehatan. Yang keempat, dapat mewujudkan kondisi kesehatan yang lebih baik. Dengan diselenggarakannya Puskestren, jadi ada beberapa alur pembinaan yang perlu dilakukan untuk mendukung suksesnya program Puskestren ini sendiri, seperti wujudkan pesantren sehat dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Kesehatan jiwa di Indonesia mencakup beberapa layanan untuk mendukung kesehatan mental masyarakat. Program ini meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dengan fokus pada pemberdayaan kelompok masyarakat dan penanganan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ, berat atau ringan. Beberapa kegiatan dilakukan termasuk penyuluhan, screening kesehatan, dan kunjungan rumah untuk pasien ODGJ. Layanan ini bertujuan untuk memastikan setiap individu mendapatkan perawatan yang sesuai dengan standar kesehatan.
Nanti saya akan menjelaskan UKM, upaya kesehatan masyarakat. Kesehatan jiwa di Puskesmas adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan mental masyarakat di lingkungan setempat. Puskesmas memiliki peran penting dalam memberikan layanan kesehatan jiwa. Sebagai bagian dari layanan primer ditingkatkan di tingkat kecamatan dan desa. Berikut adalah beberapa kegiatan yang biasanya dilakukan dalam UKM kesehatan jiwa di Puskesmas. Yang pertama, screening kesehatan jiwa. Puskesmas sering mengadakan screening atau penapisan kesehatan mental bagi masyarakat umum untuk mendeteksi dini masalah kesehatan jiwa seperti gangguan kecemasan, depresi, dan gangguan lainnya. Yang kedua, konseling dan psikoterapi. Puskesmas menyediakan layanan konseling dasar dan psikoterapi yang ditujukan membantu individu mengatasi stres, kecemasan, serta masalah-masalah psikologis lainnya. Yang ketiga, pendidikan dan promosi kesehatan jiwa. Program ini meliputi edukasi tentang pentingnya kesehatan mental melalui penyuluhan, seminar, atau kegiatan sosial. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kesehatan jiwa dan mengurangi stigma terhadap gangguan mental. Yang keempat, pendampingan dan support group. Puskesmas sering mengadakan support group atau kelompok pendukung bagi pasien dengan gangguan jiwa atau keluarganya, dan ini memberikan dukungan moral dan membantu pasien merasa lebih diterima di masyarakat. 5. Rujukan ke fasilitas lanjutan. Jika terdapat kasus kesehatan mental yang lebih serius, Puskesmas dapat merujuk pasien ke fasilitas kesehatan lanjutan seperti rumah sakit jiwa atau psikolog atau psikiater di tingkat rumah sakit umum daerah RSUD. Yang keenam, kunjungan rumah dan pendampingan komunitas. Tim kesehatan jiwa dari Puskesmas sering melakukan kunjungan rumah untuk memantau pasien yang menjalani perawatan di rumah atau yang memiliki keterbatasan akses ke Puskesmas. Yang ketujuh, pemberdayaan masyarakat. Puskesmas juga berperan dalam memberdayakan masyarakat untuk mengenali tanda-tanda awal gangguan jiwa, sehingga masyarakat bisa membantu teman atau keluarga yang membutuhkan bantuan. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, lampaui batas. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, dan raih bintang. Yo ayo, yo ayo, yo yo ayo, yo ayo, yo yo ayo, yo ayo, yo yo, oh oh oh, yo yo ayo, yo ayo, yo yo ayo, yo ayo, yo yo ayo. Kita datang, kita lihat, kita. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportif.
sportivitas. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. There's a stranger in my bed. There's a pounding in my head. Glitter all over the room. Pink flamingos in the pool. I smell like a minibar. DJ's passed out in the yard. Bobby's on the barbecue. This a hickey or ruse? Pictures of last night ended up online. I'm screwed. Oh well. It's a blacked out blur, but I'm pretty sure it ruled. Damn. Last Friday night, yeah, we danced on tabletops, and we took too many shots. Think we kissed, but I forgot. Last Friday night, yeah, we maxed our credit cards, and you kicked out of the bar, so we hit the boulevard. Last Friday night, we was kicking in the park, skinny dipping in the dark, then had a menage a trois. Last Friday night, yeah, I think we broke the law. Always say we're gonna stop. Here's Friday night, do it all again. Here's Friday night, do it all again. Trying to connect the dots, don't know what to tell my boss. Think the city told my car, chandelier is on the floor. With my favorite party dress, warrants out for my arrest. Think I need a ginger ale, that was such an epic fail. Pictures of last night ended up online. I'm screwed. Oh well, it's a blacked out blur, but I UKM Pengembangan Kesehatan Olahraga. UKM Pengembangan Kesehatan Olahraga adalah salah satu program pengembangan UKM yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui olahraga. Nah, untuk program dari UKM Pengembangan Kesehatan Olahraga ini bergantung sesuai kebutuhan tempat wilayah kerja puskesmasnya. Contohnya yang pertama ada olahraga preventif, yang kedua ada olahraga pada anak, yang ketiga ada olahraga pada wanita, dan yang keempat olahraga pada lanjut usia. Yang pertama ada olahraga preventif. Dalam kegiatan ini terdiri dari penyuluhan mengenai perilaku hidup sehat, kemudian penyuluhan tentang proses kebugaran, upaya meningkatkan kesegaran jasmani, serta upaya lain pada produktivitas tubuh. Nah, untuk sasaran kegiatan ini tidak dilihat dari usianya, tetapi dilihat dari status kesehatannya. Contoh utamanya pada kelompok dengan risiko. Kemudian untuk contoh kegiatannya terdiri dari pemeriksaan kadar kolesterol, pemeriksaan tekanan darah, kemudian konseling fitness, dan olahraga bersama. Yang kedua, olahraga pada anak. Nah, program dari ini bertujuan untuk menangani berbagai penyakit pada anak akibat kurang gerak, untuk memaksimalkan masa pertumbuhannya. Sasarannya usia anak-anak dan usia sekolah. Contoh kegiatannya bermain dan berolahraga aktif, kemudian bimbingan olahraga, dan kemudian penyuluhan pertumbuhan badan. Yang ketiga, olahraga pada wanita. Nah, program ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan wanita dari berbagai penyakit yang bergantung pada anatomis dan fisiologis wanita. Nah, untuk sasaran kegiatan ini dilihat berdasarkan pengelompokan umur atau status reproduksi pada wanita tersebut. Untuk contoh kegiatannya bisa dari senam ibu hamil, kemudian senam untuk ibu-ibu, dan senam relaksasi untuk pekerja wanita. Yang keempat, olahraga pada usia lanjut.
Tujuan dari program ini untuk meningkatkan kebugaran jasmani pada usia lanjut yang memerlukan perhatian khusus, sasarannya yang jelas pada usia lanjut. Kemudian contoh kegiatannya bisa dari pemeriksaan rutin usila atau pelayanan kesehatan usia lanjut, kemudian juga bisa dari konseling usila, kemudian bisa senam kebugaran dan jalan santai. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Halo semua, perkenalkan nama saya Dwi Rahmawati dengan NIM akhir 054. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang upaya kesehatan masyarakat atau UKM yang ada di Puskesmas. Salah satunya ada UKM pengembangan kesehatan indera. Sebelum masuk ke video penjelasan, aku mau tanya nih, kalian ada yang tahu nggak apa itu pengembangan kesehatan indera? Nah, pasti dari kalian banyak yang belum tahu kan? Kalau gitu, yuk simak video berikut. Nah, jadi upaya kesehatan masyarakat atau UKM pengembangan kesehatan indera adalah program yang difokuskan pada pemeliharaan dan perlindungan kesehatan indera manusia, terutama penglihatan dan pendengaran. Program ini bertujuan untuk melindungi, memelihara, dan memperbaiki fungsi indera manusia agar dapat berfungsi optimal. Adapun kegiatan program kesehatan indera antara lain, yang pertama, pemeriksaan rutin. Program ini menyediakan akses pemeriksaan rutin untuk masyarakat guna mendeteksi gangguan kesehatan pada indera seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, dan pengecapan. Yang kedua, ada edukasi dan kampanye. Kementerian Kesehatan mengadakan kampanye dan kegiatan edukatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan indera. Hal ini meliputi penyuluhan tentang kebersihan indera, pencegahan cedera, penggunaan alat pelindung, dan gaya hidup sehat yang bisa berdampak positif pada indera manusia. Yang ketiga, ada pelayanan medis. Program ini menyediakan pelayanan medis yang komprehensif dan terjangkau untuk masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan pada indera. Yang keempat, ada penyediaan alat bantu. Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan baik terkait untuk menyediakan alat bantu seperti kacamata, alat bantu dengar, dan alat bantu lainnya bagi mereka yang membutuhkan. Tujuan dari penyediaan alat bantu ini adalah untuk memperbaiki kualitas hidup dan partisipasi sosial bagi individu dengan gangguan indera. Yang kelima, yaitu ada rujukan kasus. Memberikan rujukan kepada kasus-kasus yang tidak tertangani di Puskesmas agar mendapat penanganan lanjutan yang tepat. Nah, dengan adanya program kesehatan indera ini diharapkan dapat mengurangi angka gangguan kesehatan pada indera manusia, meningkatkan deteksi dini penyakit, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memberikan akses pelayanan kesehatan yang lebih baik dan terjangkau. Jangan menunggu penglihatan kabur atau telinga berdenging baru berobat. Lakukan pemeriksaan tajam penglihatan dan tajam pendengaran sebelum ada keluhan.
Caranya mudah, dapat dilakukan di rumah, sekolah, posbindu, dan puskesmas. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya gangguan, segera rujuk ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dan setiap melihat gawai 20 menit, lemparkan pandangan sejauh 20 langkah atau 6 meter selama 20 detik. Dan jika menggunakan headset, volume maksimal 60% dan istirahatkan telinga setiap 60 menit. Nah, itu tadi video tentang UKM pengembangan kesehatan indera. Mata indah melihat pemandangan, jangan sampai terkena gangguan. Rutin cek kesehatan mata agar penglihatan tetap terjaga. Terima kasih semua, sampai jumpa lagi. Yap, benar sekali. Baru aja teman-teman melihat berbagai macam cuplikan tentang kecelakaan kerja yang sering terjadi di Indonesia, apalagi di Kota Lumajang. Cukup miris ya, bahwasanya sebuah perusahaan ini seharusnya memperhatikan keselamatan pekerjanya. Namun bukannya keselamatan pekerjaan yang diutamakan, tapi kejar setoran yang paling utama. Anyway, aku Levina dan kali ini akan berbagi informasi dengan teman-teman tentang upaya kesehatan masyarakat dengan program kesehatan kerja. Kalau kita berbicara tentang kesehatan kerja, pastinya tidak luput dengan kecelakaan kerja. Apabila kesehatan kerja tidak terpenuhi, maka kecelakaan kerja akan terjadi. Dalam wilayah kerja puskesmas, ya, ini puskesmas, bukan pukemas, bukan pukemas, atau yang lainnya. Terdapat upaya kesehatan masyarakat atau disingkat dengan UKM yang memiliki tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerja. Nah, UKM ini memiliki 10 pelayanan kesehatan. Namun kali ini saya hanya akan membahas satu dari 10 pelayanannya, yakni kesehatan kerja. UKM pengembangan kesehatan kerja ini melakukan upaya-upaya promotif dan juga preventif sesuai dengan pedoman kerjanya. UKM ini ditujukan untuk meningkatkan kesehatan pekerja dan mensejahterakan pekerja agar terhindar dari hal-hal buruk yang terjadi ketika bekerja. Sasarannya siapa aja? Apakah dalam pilot, batagor, atau cilik? Sasarannya adalah masyarakat pekerja di puskesmas, laboratorium, balai pengobatan klinik, pos upaya kesehatan kerja atau pos UKK, jaringan dokter perusahaan di bidang kesehatan kerja, masyarakat pekerja di berbagai sektor pembangunan, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat. Berdasarkan Kemenkes nomor 128/Menkes/SK/2/2000 menyatakan puskesmas bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan dan keselamatan kerja di wilayah kerja puskesmas. Dalam pelaksanaannya sendiri, yakni masyarakat sukarela dan telah memenuhi syarat sebagai kader pos UKK, dan setelah menjadi kader pos UKK wajib menjalankan 13 tugas wajib kader pos UKK, yakni adalah pertemuan tingkat pekerja, survei mawas diri, musyawarah masyarakat pekerja, membentuk pos UKK, perencanaan UKK, penyuluhan UKK, pemeriksaan kesehatan, upaya rujukan, pencatatan laporan, kerjasama lintas sektoral, mengelola sumber keuangan UKK, membantu memberdayakan ekonomi pekerja, dan membina kemampuan diri. Nah, udah selesai nih. Belum. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat cuplikan video berikut ini.
Ini Pak Asep ya? Iya. Ini barangnya Pak. Loh, tumben cepet. Iya, tadi begitu lancar nggak macet Pak. Oh, Bapak kenapa pegangnya Pak? Sakit ya? Enggak apa? Belum gajian kali Bapak ya? Gajian sih udah. Iya. Cuman ini encok kali. Mana pinggang sakit banget. Badan meriang. Ya udah kalau begitu Bapak berobat aja ke puskesmas terdekat Pak. Iya, nanti kalau udah kerjanya selesai. Ya udah, semoga cepat sembuh Pak ya. Ya, makasih ya. Ya, sama-sama. Bu Dokter, dari mana Bu Dokter? Dari Pulang Posyandu Pak Asep. Pak Asep gimana kabarnya? Kebetulan Bu Dokter tanya, ini saya lagi encok Bu Dokter. Mana pinggang sakit banget, badan meriang lagi. Udah berapa lama keluhannya Pak Asep? Udah seminggu Bu Dokter. Udah ke puskesmas belum Pak? Belum sempet Bu Dokter, kerjaan banyak banget. Nanti datang ke puskesmas ya Pak, biar saya periksa ya Pak. Iya Bu Dokter, kalau udah kerjaan selesai, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Kemari ketemu Pak Asep pulang dari Posyandu di Pengkolan. Oh Pak Asep, yang kerja di konveksi itu bukan dong? Iya, Pak Asep itu yang konveksi. Dia sakit, pinggangnya sering ngeluh pegel-pegel. Kayaknya itu PAK deh. Iya, penyakit akibat kerja. Dia kan kerja di konveksi, jadi sering pinggangnya itu kan pegel-pegel. Nah itu kalau begitu kita kesana aja langsung sambil kita lihat proses kerjanya. Iya, besok siang kita kesana dong. Ya udah, besok teman-teman kesana ya, berkunjung ya. Ya, siap dong. Siap dong. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam Bu Dokter, Pak Dokter. Gimana kabarnya nih Pak Asepnya? Lagi kurang baik nih. Iya, saya dengar-dengar dari Bu Dokter kemarin Bapak katanya ke puskesmas. Badan lagi nggak enak ya, encok juga Pak ya? Iya ini, encok kayaknya. Pinggang sakit banget, mana badan meriang lagi. Oh, Pak, kalau boleh saya lihat cara duduk Bapak pada saat menjahit seperti apa ya Pak? Saya duduknya begini Bu. Malah ada juga nih teman saya yang pilek, meler-meler, geli banget ngeliatnya. Karena dari posisi dulu Bapak kayak lagi kurang enak juga Pak ya. Terus saya lihat juga banyak debu-debu juga di sini Pak. Di dalam juga banyak debu. Kalau Bapak mau kita bikin pos kakak aja Pak. Pos kakak itu apa ya? Pos kakak itu pos supaya kesehatan kerja. Nanti Bapak mendapatkan informasi tentang kesehatan tetap pekerja Pak. Wah, kalau begitu boleh dong Dok. Ya, nanti saya diskusikan sama teman-teman saya Pak. Mungkin saya nanti setelah selesai makan siang kita akan balik lagi ke sini Pak. Iya, makasih ya Dok. Sama-sama Pak. Bu Dokter. Pak Asep. Pak, ini barangnya Pak. Wah, Ini saya ambil. Loh, kok Bapak hari ini seger banget rasanya Pak? iya dong, kan adanya pos UKK. Mantul dong Pak, mantap betul. Makasih ya. Ya, sama-sama. Udah nungguin aja. Gimana? Menarik? Kalau menarik, jangan lupa like. Kalau nggak menarik, coba nih komen di bawah. Terima kasih ya udah dengerin penjelasan tentang upaya kesehatan masyarakat program pengembangan kesehatan kerja. Jangan lupa like, komen, dan share. Bye-bye. Semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Aziza dengan NIM 222-303-101-056. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu program upaya kesehatan masyarakat atau UKM pengembangan yang ada di Puskesmas. Nah, salah satu program UKM pengembangan yang ada di Puskesmas adalah pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut terbagi menjadi 3 program. Yang pertama, usaha kesehatan gigi masyarakat. Yang kedua, usaha kesehatan gigi sekolah. Dan yang ketiga, balai pengobatan gigi. Usaha kesehatan gigi masyarakat atau UKGM adalah pelayanan medik yang bersifat dasar berdasarkan kebutuhan masyarakat. Pelayanan ini meliputi tindakan preventif, promotif, dan kuratif yang dilaksanakan di dalam gedung maupun luar gedung dengan sasaran seluruh masyarakat atau penduduk yang ada di wilayah puskesmas. Contoh kegiatannya yaitu screening kesehatan gigi dan mulut pada masyarakat, serta penyuluhan kesehatan gigi dan mulut pada masyarakat. Yang kedua, usaha kesehatan gigi sekolah atau UKGS, yaitu asuhan pada kelompok rentan seperti anak sekolah. Contoh kegiatannya yaitu penjaringan kesehatan gigi dan mulut, screening kesehatan gigi dan mulut, pemeriksaan gigi dan mulut, penyuluhan kesehatan gigi dan mulut, sikat gigi massal, serta koordinasi dengan guru UKS. Yang ketiga, Balai Pengobatan Gigi atau BPG merupakan salah satu dari jenis layanan di puskesmas yang memberikan pelayanan yang bersifat medik dasar kedokteran gigi berdasarkan kebutuhan meliputi upaya pengobatan, pemulihan, dan rujukan dengan tidak mengabaikan upaya peningkatan, pencegahan, dan perlindungan. Contoh kegiatannya yaitu tumpatan gigi tetap dan gigi sulung, perawatan saluran akar, pencabutan gigi tetap dan gigi sulung, pembersihan karang gigi, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Puji Lestari dengan nomor NIM 057 dari kelas 3B. Saya di sini akan menjelaskan mengenai UKM perkembangan terkait tradisional komplementer. Tradisional komplementer merupakan cara pengobatan atau perawatan yang berkembang saat ini. Cara ini cenderung meningkat pemanfaatannya oleh masyarakat, terutama bila masyarakat tidak puas pada cara konvensional atau dengan cara medis yang ada di rumah sakit ataupun dari puskesmas. Pengobatan ini aman dan bermanfaat, perlu dikembangkan dalam upaya peningkatan dan memperluas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Jenis pelayanan kesehatan tradisional menurut PP nomor 103 tahun 2014 yakni ada 3 macam, yaitu layanan kesehatan tradisional empiris, yang kedua yaitu ada layanan kesehatan tradisional komplementer, dan yang ketiga yaitu ada layanan kesehatan tradisional integrasi. Layanan kesehatan tradisional yang tadi sudah saya jelaskan yaitu ada 3. Yang pertama yaitu empiris. Empiris ini diselenggarakan di masyarakat dengan model metode hatta atau penyehat tradisional dan memanfaatkan bentuk asuhan mandiri di lingkungan masyarakat. Yang kedua yaitu ada komplementer. Nah, pada komplementer ini difasilitasi pelayanan kesehatan tradisional dengan cara tenaga kesehatan tradisional. Yang ketiga yaitu ada integrasi. Integrasi yaitu fasilitasi pelayanan kesehatan dibagi menjadi 2, yaitu oleh tenaga kesehatan dan oleh tenaga kesehatan tradisional. Selanjutnya yaitu layanan kesehatan tradisional komplementer merupakan penerapan kesehatan tradisional yang memanfaatkan ilmu biomedis serta biokultur. Dalam penjelasannya serta manfaat dan kenyamanannya terbukti secara ilmiah. Tenaga kesehatan tradisional atau nakes start memiliki pendidikan terakhir minimal D3. Harus memiliki sertifikasi perizinan berupa surat tanda registrasi tenaga kesehatan tradisional atau STR-TKR dan surat izin praktik tenaga kesehatan tradisional atau SIPT-KT. Upaya yang dilakukan pada Yankertat komplementer yaitu promotif, preventif, kuratif, lalu ada rehabilitatif. Tempat pelayanannya berupa praktik mandiri dan sehat. Kriteria pelayanan kesehatan tradisional komplementer yaitu ada 4. Yang pertama dilakukan oleh tenaga kesehatan.
tradisional. Yang kedua yaitu tenaga kesehatan ini mengikuti kaidah-kaidah ilmiah. Yang ketiga yaitu tidak membahayakan kesehatan pasien atau klien. Yang keempat, tetap memperhatikan kepentingan terbaik pasien atau klien untuk meningkatkan kualitas hidup pasien atau klien secara fisik, mental, dan sosial. Layanan kesehatan tradisional komplementer dilakukan dengan cara yang pertama yaitu cara keterampilan, yaitu meliputi teknik manual, terapi energi, dan terapi olah pikir. Selanjutnya yang kedua yaitu ada cara menggunakan ramuan atau berasal dari ekstrak tanaman, dari hewan, mineral, serta sediaan sarian atau campuran dari bahan-bahan. Selanjutnya yaitu pelayanan kesehatan tradisional integrasi merupakan suatu bentuk pelayanan kesehatan yang mengkombinasikan pelayanan kesehatan konvensional dengan pelayanan kesehatan tradisional komplementer, bersifat sebagai pelengkap maupun pengganti dalam keadaan tertentu sesuai dengan PMK nomor 37. Selanjutnya yaitu ada peran UKM tradisional dan komplementer dalam pelayanan kesehatan masyarakat, yaitu dapat digunakan di puskesmas atau di klinik untuk masyarakat yang memerlukan pengobatan alternatif atau pelengkap. Di beberapa tempat, terapi ini menjadi bagian dari program pencegahan dan pengelolaan penyakit tertentu. Berikut ini adalah salah satu dari contoh bagian dari UKM tradisional komplementer, yaitu yang kita sering temui di sekitar kita, yaitu jamu gendong. Jika masih ada di tempat-tempat teman-teman, yaitu jamu gendong adalah salah satu bentuk pengobatan tradisional Indonesia yang memanfaatkan ramuan herbal alami untuk menjaga kesehatan atau mengobati penyakit ringan. Secara umum, jamu gendong ini sering dianggap sebagai bentuk terapi komplementer karena sering digunakan sebagai pelengkap pengobatan medis. Banyak UKM di berbagai daerah, terutama di Jawa, di bagian Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah apalagi teman-teman. Nah, ini memproduksi jamu gendong. Nah, jamu gendong ini diproduksi perorangan atau keluarga. Nah, keluarga ini biasanya dari resep turun-temurun. Dan jamu gendong ini dibuatnya itu berasal dari ekstrak bahan alami seperti yang ada di dapur teman-teman. Biasanya ada kunyit, temulawak, beras kencur, jahe, dan lain sebagainya. Nah, untuk contoh yang kedua yaitu seperti produk herbal dan rempah-rempah. UKM yang menghasilkan produk herbal seperti teh herbal, minuman rempah, hingga suplemen alami berbasis jahe, kunyit, ya sama berbasis dari bumbu-bumbu yang ada di dapur ibu teman-teman. Yang ketiga yaitu pijat tradisional atau refleksi. Refleksi ini biasanya pada pijat di bayi, pijat urut, seperti itu teman-teman. 4 yaitu ada aromaterapi dan minyak esensial dari bahan lokal seperti serai, minyak kayu putih juga itu banyak ditemui. Produk ini sering digunakan sebagai aromaterapi ruangan atau pengobatan komplementer untuk relaksi dan perawatan kesehatan alami. Selanjutnya yang kelima yaitu ada produk kosmetik alami. Nah, teman-teman di sini biasanya itu contohnya ada untuk sabun mandi dari berbahan dasar dari kopi. Nah, itu bisa untuk memudarkan bekas luka. Nah, selanjutnya ada lulur dari lidah buaya, scrub, lurur dari kunyit, gitu, seperti itu teman-teman. Nah, yang keenam yaitu ada akupuntur tradisional. Pada UKM ini yaitu menawarkan layanan akupuntur atau tusuk jarum berdasarkan teknik tradisional. Meski umumnya dikombinasikan dengan metode kesehatan modern, terapi ini digunakan untuk berbagai keperluan seperti meredakan nyeri dan membantu relaksasi. Nah, teman-teman, perkembangan UKM di sektor kesehatan tradisional komplementer ini dipengaruhi oleh minat masyarakat yang semakin besar terhadap produk dan layanan kesehatan alami yang dianggap aman dan berkelanjutan. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatul Afifah dengan mahir 059. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu UKM Pengembangan Kesehatan Sekolah. Mari simak video berikut ini. UKM Pengembangan Kesehatan Sekolah merupakan suatu program yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan juga kesejahteraan dari siswa di kalangan sekolah tersebut. UKM ini biasanya melibatkan beberapa kegiatan, yakni ada penyuluhan kesehatan, pemeriksaan kesehatan yang rutin, dan juga promosi kesehatan.
Program ini juga berfokus pada pembentukan perilaku hidup sehat di kalangan siswa dengan melibatkan orang tua, guru, dan juga masyarakat yang memiliki tujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung kesehatan fisik dan mental siswa serta dapat mengurangi resiko penyakit. UKM Pengembangan Kesehatan Sekolah juga memiliki program yang terdiri dari 3. Yang pertama yakni penyuluhan kesehatan yang biasanya berisi tentang edukasi, kebersihan dan juga pemberian gizi seimbang. Yang kedua yakni pemeriksaan kesehatan rutin yang biasanya siswa diberikan pemeriksaan kesehatan rutin gratis seperti kesehatan mata, gigi, dan juga tinggi badan. Yang terakhir yakni promosi gaya hidup sehat. Biasanya siswa dalam lingkup sekolah tersebut diajak untuk olahraga bersama agar tubuh menjadi kuat. Now it's all gonna be good. So breathe like you know you should. Yeah, breathe till you. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Halo Sobat UNER, saya Aini Syarifatul, Prodi D3 Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Di era modern ini, kesehatan remaja menjadi isu penting untuk mendapatkan perhatian khusus. Remaja adalah generasi penerus yang berpotensi untuk masa depan. Namun, mereka juga berada di fase transisi yang rentan terhadap masalah kesehatan fisik dan mental. Oleh karena itu, saya akan membahas tentang UKM perkembangan khususnya terhadap kesehatan remaja. UKM yang berfokus pada kesehatan remaja akan menjadi wadah dan berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran dan pentingnya kesehatan. Melalui program-program edukasi, UKM dapat mengadakan seminar, lokakarya, dan diskusi panel yang menghadirkan pakar kesehatan. Dengan mengajak remaja berdialog mengenai isu-isu kesehatan seperti pola makan sehat, kebersihan diri, dan kesehatan mental, UKM membantu mereka memahami pentingnya menjaga kesehatan sejak dini. Di samping itu, penting juga untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi. Dengan membuat konten kreatif yang lebih dipahami seperti video pendek, infografis, atau podcast tentang kesehatan dapat membantu audiens yang lebih luas dan menghilangkan stigma tentang kesehatan mental. Dengan upaya ini, UKM berperan sebagai agen perubahan dalam meningkatkan kesehatan remaja. Melalui edukasi yang tepat dan pendekatan yang inovatif, kita dapat menciptakan generasi muda yang lebih sehat, sadar akan kesehatan, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Kesehatan remaja bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab kolektif kita sebagai masyarakat. Halo semuanya, perkenalkan saya Erika Ratna Puspasari dengan NIM belakang 064. Pada video kali ini saya akan membahas tentang UKM Pengembangan Kesehatan Lansia. Sebelumnya, ada yang pernah tahu nggak apa sih UKM Pengembangan Kesehatan Lansia itu? Yuk simak video berikut ini. Jadi, UKM Pengembangan Kesehatan Lansia adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lansia melalui berbagai kegiatan yang bersifat preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Program ini sangat penting karena seiring berkembangnya usia, lansia seringkali mengalami berbagai masalah kesehatan yang dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari mereka. Puskesmas memiliki peran yang sangat sentral dalam pelaksanaan UKM Pengembangan Kesehatan Lansia. Beberapa peran Puskesmas antara lain, yang pertama, Puskesmas memberikan informasi yang akurat dan terkini tentang kesehatan lansia kepada masyarakat.
Yang kedua, Puskesmas menyediakan berbagai layanan kesehatan untuk lansia, seperti pemeriksaan fisik, kesehatan rutin, imunisasi, dan pengobatan. Yang ketiga, Puskesmas menjadi koordinasi berbagai pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan lansia, seperti kader posyandu, tenaga kesehatan lain, dan organisasi masyarakat. Yang keempat, Puskesmas memfasilitasi berbagai kegiatan yang mendukung kesehatan lansia, kelompok diskusi, dan kunjungan rumah. Salah satu kegiatan yang dilakukan di Puskesmas dalam rangka UKM Pengembangan Kesehatan Lansia adalah Posyandu Lansia. Nah, Posyandu Lansia merupakan suatu wadah untuk memberikan pelayanan kesehatan dan pembinaan kepada kelompok usia lanjut dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat melalui kader kesehatan dan kerjasama, lintas program dan lintas sektor dalam rangka meningkatkan status kesehatan. Berikut adalah cuplikan dari UKM Pengembangan Posyandu Lansia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anissa Hairani dengan NIM 22230310165. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Perkesmas di Puskesmas. Tanpa berlama-lama, kita simak yuk penjelasannya. Perawatan kesehatan masyarakat atau disebut dengan Perkesmas adalah perpaduan antara keperawatan dan kesehatan masyarakat dengan dukungan peran serta aktif masyarakat dengan mengutamakan pelayanan promotif dan preventif secara berkesinambungan tanpa mengabaikan pelayanan kuratif dan rehabilitatif secara menyeluruh dan terpadu, ditujukan pada setiap individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat untuk ikut meningkatkan fungsi kehidupan manusia secara optimal, sehingga mandiri dalam upaya kesehatan masyarakat. Perkesmas atau perawatan kesehatan masyarakat di Puskesmas berfokus pada pemberian asuhan keperawatan pada individu, keluarga, dan masyarakat, terutama yang berisiko tinggi terhadap masalah kesehatan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian keluarga dalam mengatasi masalah kesehatan melalui kunjungan rumah dan penyuluhan kesehatan.
Dengan melibatkan keluarga dalam proses perawatan, Perkesmas mendukung tercapainya standar kemandirian yang optimal, sehingga keluarga dapat lebih mandiri dalam menjaga kesehatan mereka. Selanjutnya, Perkesmas atau perawatan kesehatan masyarakat berfungsi untuk meningkatkan kemandirian keluarga melalui beberapa cara. Yang pertama, ada kunjungan rumah. Yang kedua, ada penyuluhan kesehatan. Dan yang ketiga, ada pendataan dan monitoring. Nah, dengan pendekatan ini, Perkesmas berupaya menjadikan keluarga lebih mandiri dalam menjaga kesehatan mereka. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Hai semua, salam sehat. Kami dari Puskesmas Poka Rumah 3. Pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat atau yang kita kenal dengan Perkesmas merupakan salah satu upaya Puskesmas yang mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan memadukan ilmu atau praktik keperawatan dengan kesehatan masyarakat lewat dukungan peran serta aktif masyarakat, mengutamakan pelayanan promotif dan preventif secara berkesinambungan tanpa mengabaikan pelayanan kuratif dan rehabilitatif secara menyeluruh dan terpadu, ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat untuk ikut meningkatkan fungsi kehidupan manusia secara optimal, sehingga mandiri dalam upaya kesehatannya. Kebetulan, hari ini kita sedang melakukan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat pada salah satu pasien yang ada di daerah binaan Puskesmas Poka Rumah 3, tepatnya di Dusun Katih Desa Hunut, Durian Patah. Jenis kegiatan yang dilakukan selama memberikan pelayanan Perkesmas seperti deteksi dini, penyuluhan kesehatan, konseling, perawatan kesehatan dasar, dan rujukan ke pelayanan kesehatan terdekat. Setelah kami selesai memberikan pelayanan Perkesmas berupa deteksi dini, penyuluhan kesehatan, dan konseling, selanjutnya kami kembali ke Puskesmas Poka Rumah 3 untuk nantinya mencatat hasil kunjungan Perkesmas pada buku register. Kemudian, laporan yang dicatat dapat menjadi bahan evaluasi dan bahan pelaporan kegiatan Perkesmas yang akan dilaporkan ke Dinas Kesehatan setiap bulannya. Demikian proses kegiatan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat di Puskesmas Poka Rumah 3. Dengan ini diharapkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat lebih bermutu karena diberikan secara holistik, komprehensif pada semua tingkat pencegahan. Nah, dari pemaparan video barusan, semoga kita bisa paham apa itu Perkesmas di Puskesmas. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.